Oke, kita lanjutkan ya. Strategi pembuatan konten faceless untuk jualan produk digital ya. Ya sebelumnya perkenalkan diri saya, dulu ya. Nama saya Mohtar Yahya gitu. Saya instruktur TIK di BLK Sragen ya. Cuman ini nomor apa? Fotonya bukan foto saya. Itu perkenalan singkat dari saya. Terus kemudian itu sebagaimana disampaikan oleh Bu Kepala Dinas tadi ya. Jadi pelatihan ini nggak ada anggarannya dari pemerintah, beda dengan pelatihan-pelatihan yang di pelatihan-pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah dapat banyak fasilitas gitu. Yang pernah ikut pasti udah tahu gitu kalau di pelatihan di BLK itu dapat uang saku, seragam, memakan siang dan sebagainya. Tapi karena ini adalah pelatihan short course yang tidak ada anggaran dari pemerintah, teman-teman nanti tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas itu ya. Bahkan ya pengganti eh, uang untuk pengganti pulsa internet juga nggak ada gitu. Beda dengan pelatihan PBL kemarin gitu ketika Zoom itu mendapatkan yang namanya apa itu uang pengganti pulsa internet. Nah, yang bisa diberikan kepada teman-teman di pelatihan ini itu selain ilmu yang bermanfaat gitu, selain ilmu yang bermanfaat, teman-teman nanti juga mendapatkan yang namanya e-sertifikat ya. Jadi wujudnya itu berupa sertifikat elektronik ya. Ya karena nggak ada anggarannya tadi, nggak ada biaya cetak itu. E-sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat pun gitu, teman-teman harus memenuhi persyaratannya, tidak semata-mata daftar terus kemudian mendapatkan e-sertifikat, tidak karena ini pelatihan resmi dibuka oleh kepala dinas, harus serius dan sebagainya gitu. Maka tidak semua yang daftar itu pasti dapat e-sertifikat. Hanya yang memenuhi syarat. Syaratnya apa gitu? Pertama, kehadiran di kelas Zoom minimal 80%. Jadi kalau 5 hari, jadi minimal harus hadir 4 hari gitu. Minimal harus hadir 4 hari minimal gitu. Kehadiran dibuktikan dengan apa? Dengan absensi ya. Nanti sebentar lagi nanti akan saya share uh, link absensinya. Link absensinya saya share di kelas Zoom ini gitu. Itu kehadiran di kelas Zoom minimal 80% gitu. Kemudian yang kedua itu mengerjakan semua tugas-tugasnya. Jadi hampir setiap hari nanti teman-teman dapat tugas itu, tugas ya. Dan harus dikerjakan itu. Ada deadline-nya gitu. Ada deadline-nya gitu. Setiap tugas ada deadline-nya gitu. Ada deadline-nya, ada batas waktunya gitu. Berbeda-beda itu. Hanya tugas yang masuk batas deadline saja yang bakal diperiksa, dikomentari, ya diperiksa gitu. Nah, yang mengirimkan di luar deadline tidak akan diperiksa. Bisa dipahami ya, saya. Jadi misalnya kalau misalnya deadline pengumpulan tugas hari ini jam 1 gitu, berarti teman-teman harus mengumpulkan tugas itu yo maksimal jam 1. Di luar jam 1 itu tetap boleh mengumpulkan, namun tidak akan diperiksa, hanya dianggap sebagai sudah mengumpulkan tugas. Kejemen Pak, ya biarin gitu.
biar teman-teman serius gitu. Meski deadline sudah lewat, silakan kirim tugas agar tetap bisa dapat sertifikat. Ini ya. Meski deadline sudah lewat, silakan kirim tugas agar tetap bisa dapat sertifikat. Cuman itu tadi, ya, tidak dikomentari, tidak di apa itu namanya, dikasih masukan. Meskipun yang kirim satu atau nggak ada yang kirim, malah alhamdulillah berarti saya nggak perlu repot-repot untuk memeriksa. Gitu. Oke, itu ya syarat untuk dapat sertifikat ya. Berikutnya, nah materinya itu apa aja? Seperti yang pernah saya share di grup juga itu. Ini contoh-contoh konten faceless ya. Konten faceless itu pokoknya yang tampil muka bisa berupa teks, bisa berupa apa itu video repost gitu, atau bisa hanya berupa viral terus kemudian dikasih voice over. Nanti kita akan belajar macam-macam itu gitu. Biar supaya cepat nggak usah kita lihat ya. Nanti ya, kalau pengen teman-teman bisa saya share materinya ini. Nah ini materinya. Pertama, hari ini nanti kita akan belajar cara menentukan niche dan riset akun. Nah, ini penting banget ini, menentukan niche dan riset akun. Jadi di kelas ini akan diajarkan ketika kita membuat akun, nanti kita belajarnya lebih banyak di Instagram. Di Instagram. Meskipun teman-teman nanti videonya buatan konten faceless itu mau diupload di misalnya di TikTok ya bisa, tapi kebanyakan nanti kita belajarnya di platform Instagram itu. Menentukan niche dan riset akun itu hari pertama. Kemudian yang kedua, hari kedua membuat akun bio, membuat akun IG, optimasi bio, menentukan username, terus kemudian membuat template konten gitu. Membuat template konten ya. Tujuannya template konten itu agar supaya kita tidak kelelahan ketika membuat konten-konten selanjutnya. Jadi tidak membuat dari nol terus itu. Terus hari ketiga membuat konten faceless, hari keempat membuat konten faceless gitu. Hari kelima, hari terakhir itu membuat produk digital. Jadi cukup padat sekali gitu pelatihan yang akan kita jalan ini, meskipun hanya 5 hari. Saya berharap teman-teman itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Syukur bagi itu bisa menghasilkan cuan itu dari jualan produk digital, dan itu sudah banyak membuktikannya. Sudah banyak orang yang membuktikannya gitu. Oke ya. Barangkali sebelum masuk ke materi hari pertama, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Sebelum masuk ke materinya, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, ada yang bertanya, kita lanjutkan ya. Menentukan niche dan riset kompetitor ya. Menentukan niche dan riset kompetitor. Jadi menentukan niche itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ini ibaratnya arah kemana gitu akun kita akan menuju gitu. Ketika kita nggak menentukan niche dari awal itu dengan benar gitu,
nanti gitu akan kesulitan itu. Membuat kontennya akan kesulitan, terus orang juga akan bingung jadi akun ini ngomongin tentang apa tuh ini gitu. Hari pertama ngomongin tentang piknik, traveling, hari kedua ngomongin tentang eh, sepak bola, hari ketiga padahal kita lihat gitu bahwasanya orang-orang yang berhasil itu adalah mereka yang fokus dengan apa yang eh, akan dibicarakan di akun tersebut gitu. Jadi ini itu gampangannya adalah topik konten yang kamu pilih untuk dibahas, di mana konten itu fokus membantu orang tertentu dengan minat atau kebutuhan yang spesifik gitu. Jadi ada kata yang harus digaris bawahi. Pertama itu fokus, konten itu fokus membantu orang-orang dengan minat atau kebutuhan tertentu. Jadi teman-teman nanti menentukan niche-nya itu fokusnya itu harus apa? Aku buat konten ini itu membantu siapa? Terus mereka punya permasalahan apa sehingga bisa saya bantu gitu. Jadi harus ada istilahnya garis benang merahnya itu, oh ini konten yang saya buat itu fokus untuk membantu menyelesaikan, memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh orang lain. Jadi apa yang akan kita pelajari ini bukan konten-konten yang hiburan ataupun eh, flexing ya, tidak itu, tapi fokus pada membantu gitu, membantu orang-orang tertentu dengan minat dan kebutuhan yang spesifik. Contohnya ini ya, contoh-contoh akun yang ada di Instagram seperti buat mudah gitu. Dia jelas-jelas di sini tertulis bantu kamu jadi konten kreator yang produktif. Jadi ketika orang membaca bio, dia jelas oh konten akun ini tujuannya adalah membantu konten kreator supaya apa? Produktif. Nih, buat mudah. Dibacain buku dari username-nya aja udah jelas bahwasanya ini nanti pasti terkait dengan buku gitu. Baca, belajar, berbagi. Ya. Habit kreator gitu. Bantu lo berhenti dari habit buruk gitu ya. Jadi dia membantu orang-orang yang mudah terdistraksi, tidak produktif gitu. Waktunya dihabiskan untuk scroll-scroll, ternyata tanpa sadar ternyata udah habis 2 jam, 3 jam. Nah ini akun ini membantu orang-orang supaya mereka itu punya habit kebiasaan yang baik ya, sehingga membuat dia menjadi lebih produktif ya. ID seed backlink itu ngomongin tentang marketing ya. Terus saham talk ya, jelas ini dari kata-katanya aja, dari apa username aja udah jelas bahwasanya dia berbicara tentang saham itu. Nah, teman-teman menentukan itu. Niche-nya teman-teman tuh mau ngapain? Bagaimana cara menentukan niche? Ya? Nah, di apa yang sudah saya share di materi pendahuluan kemarin sudah saya sampaikan juga ya. Pertama itu passion. Jadi kalau dirangkum ya 3P ya. Passion, pengalaman, profitable. Profitable. Passion, pengalaman, profitable. Jadi ibaratnya akumulasi ataupun irisan dari ketiga hal ini. Passion, pengalaman, profitable. Passion itu maksudnya apa? Passion itu adalah maksudnya sesuatu, baik itu bisa berupa hobi, pekerjaan gitu, yang kita itu seneng gitu. Kita itu seneng banget ngelakuin itu. Ngomongin tentang hal itu seneng gitu. Sehingga ketika ngomong tentang hal itu kita nggak pernah kehabisan yang namanya ide, tidak pernah kehabisan yang namanya topik. Nah, topik pembicaraannya selalu ada saja kalau ngomongin tentang hal itu gitu.
Tapi bukan ngomongin kejelekan orang lain, namanya gibah, Bu. Jangan ngambil niche yang kayak gitu ya. Hobi gitu. Hobinya apa gitu? Nulis gitu. Hobinya apa? Membuat copywriting misalnya. Hobinya apa? Pekerjaannya apa? Bidan. Pekerjaannya apa? Misalnya eh, membuat es mambo ya. Kemarin nanti saya perhatian itu ada seorang mama gitu, dia itu kerjaannya jualan es mambo gitu. Aslinya pekerjaan jualan es mambo, tapi kemudian dia membuat terobosan dengan membuat jualan produk digital. Terus kemudian dia rela membuat konten-konten itu tanpa dibayar. Jadi awal-awal jelas itu dia harus melakukan itu tanpa dibayar terlebih dahulu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kemungkinan belum kelihatan atau kita belum mendapatkan yang namanya income gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang instan gitu. Gawe konten saiki terus sesok untuk duit tidak gitu. Harus yang namanya konsisten, istiqomah gitu. Maka syaratnya rela melakukannya meski tanpa dibayar gitu. Kemudian yang ketiga bermanfaat. Ya. Pastikan hal itu bermanfaat pada orang lain, gitu. Membantu orang lain. Gitu. Yang kedua pengalaman. Pengalaman pernah ngelakuin, bisa cerita, nggak kehabisan ide gitu. Jadi pengalamannya sesuatu yang ya sesuatu yang pernah kita lakui dan kita punya pengetahuan tentang hal tersebut. Misalnya ngomongin tentang apa ya tadi, saham tok gitu, ngomongin saham. Berarti kan kita punya pengalaman bagaimana gitu bermain saham yang benar itu seperti apa agar supaya tidak boncos, tidak rugi, tidak hancur itu seperti apa gitu. Itu kan berasal dari pengalaman itu. Atau pengalaman yang lain, misalnya memulai usaha kecil gitu. Jangan diremehkan, memulai usaha kecil sehingga menjadi besar itu bisa kita sharekan menjadi sebuah topik konten gitu. Nah, karena pernah ngelakuin, maka dia bisa cerita dan nggak akan kehabisan ide. Itu terkait dengan pengalaman. Nggak harus expert, gitu. Nggak harus istilahnya itu mahir ahli di bidang tersebut. Ya. Justru konten-konten yang related itu, maksudnya yang related itu aku banget gitu. Oh, aku banget gitu. Nah, itu malah justru yang disukai oleh audiens. Yang berikutnya adalah profitable. Profitable maksudnya itu gitu. Nah, dari akun tersebut kita bisa jual produk digital. Bagaimana caranya itu? Caranya itu ya paling mudah, nanti teman-teman tugasnya itu mencari akun yang sejenis dengan niche yang kita tentukan, terus kemudian mereka jual produk digital enggak gitu. Nah itu. Berarti kalau akun semacam ini yang membahas tentang saham terus dia jual produk digital misalnya kelas, itu berarti ini berarti potensi untuk kita garap dengan kita buat ya itu. Tapi kalau di konten ya, niche yang kita tentukan wis golek bola bali gitu, kok nggak ada satupun yang jual produk digital gitu. Oh berarti uh, berarti nggak cocok, alias kita harus ganti gitu, harus ganti niche-nya gitu. Jangan berpikir malah kesempatan besar no kalau nggak ada yang jual, berarti kan kita
nggak ada saingannya. Oh, mikirnya nggak seperti itu gitu. Kita ya, istilahnya yang jelas-jelas aja gitu, yang jelas-jelas aja gitu. Yang jelas-jelas aja berarti ya, ya kalau udah ada yang jual dan sukses ya kita tinggal ATM, amati tiru modifikasi gitu. Nah, jadi pastikan profitable, menghasilkan profit, ada duitnya dan gitu. Dan ya, salah satu kunci yang juga teman-teman harus perhitungkan ya, teman-teman nanti gitu terkait dengan profitable ini gitu, menghasilkan duit itu, hendaknya teman-teman itu membuat niche-nya itu arahkan sebagai target market itu orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah kerja, orang-orang yang jelas-jelas punya duit, emak-emak, bapak-bapak gitu. Jangan diarahkan eh, yang masih kecil. Oh, mereka nggak punya uang. Atau masih yang ABG, mikir beratus kali untuk beli yang namanya produk digital. Maka eh, saran saya itu alangkah lebih baiknya kalau membuat niche-nya nanti yang target marketnya itu konten-konten itu kita arahkan pada orang-orang yang jelas-jelas punya uang, yang jelas-jelas punya duit, yang siap untuk beli produk digital itu. Hah? Rela bayar untuk beli produk digital ini ya, rela membayar untuk produk digital. Jangan diarahkan pada bocil-bocil kayak gitu. Dia suka nonton tapi kan nggak suka beli gitu, nggak punya uang. Arahkan nanti yang yang untuk orang tua gitu. Nis yang kuat itu antara lain apa? Ini tiga hal ini paling enggak ya. Well itu kemakmuran ya. Pokoknya sesuatu yang menghasilkan uang gitu. Misalnya freelancing. Freelancing maksudnya menjadi freelance. Jadi freelance, pekerja lepas gitu. Nah, kalau teman-teman punya punya pengalaman di bidang ini ya bagikan lewat akun itu, lewat akun IG yang akan teman-teman bangun itu. Misalnya menjadi freelance di eh, project.co.id misalnya, ataupun freelance di luar negeri mengenai password dan sebagainya itu, atau cara memulai bisnis online, manajemen keuangan, konten kreator yang semuanya itu ujung-ujungnya itu ya, biar supaya dapat uang. Nah, ataupun yang tadi tuh habit kreator itu menjadi produktif ya, menjadi produktif ya kan ujung-ujungnya ya bagaimana menghasilkan money gitu. Wealth itu ini ya terkait menghasilkan money. Yang kedua health itu kesehatan ya, diet and weight loss gitu. Jadi terkait dengan diet, nah, workout di rumah, mental health, skincare dan seterusnya gitu. Pokoknya terkait dengan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental ya. Tentu saja di bagian ini gitu, teman-teman ya, teman-teman harus punya pengalaman ya. Relationship hubungan, biasa hubungan suami istri, parenting gitu, komunikasi hubungan gitu antara kepala kepala dengan istri di dunia kerja dan seterusnya gitu. Ini ya needs-nya. Dan teman-teman ini hanya sebagai acuan ya. Nah, teman-teman bisa dari luar ini ya nggak masalah gitu. Mendung-mendung yang ngetokno. Sampai di sini. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan terkait membuat
menentukan needs ini ya. Sebelum saya sampaikan tugas untuk hari ini gitu. Izin bertanya Pak, durasi pelatihannya setiap harinya berapa lama dan apakah selalu sama Pak? Maksudnya ya durasinya mungkin ya seperti ini ya, mungkin mulai jam 8.30 terus mungkin ya sekitar 1 jam bahkan mungkin nggak ada ya. Terus kemudian setelah itu kasih tugas, dikasih tugas. Nah materinya itu yang seperti yang saya share tadi tuh, saya share tadi di tiap hari itu sudah ada materinya sendiri-sendiri gitu. Kayak ini ya. Pertama menentukan needs, terus kemudian membuat akun IG, hari kedua, hari ketiga membuat konten faceless, hari keempat membuat konten faceless, yang hari kelima membuat produk digital. Yang materinya setiap harinya itu gitu. Dan durasinya ya mungkin sekitar 1 sampai 2 jam nggak ada. Oh iya ini saya share dulu anu ya, apa ini, saya share dulu absensinya ya. Oh, beberapa udah ada yang live ya. Saya share dulu absensinya, silakan teman-teman mengisi ya. Silakan teman-teman yang bisa mengisi link absensi dulu ya. Saya hampir lupa gitu. Nanti untuk materi akan saya taruh di grup komunitas yang khusus materi dan tugasnya. Silakan teman-teman absensi dulu ya. Sebelum saya jelaskan tentang tugas hari ini gitu. Saya tunggu 2 menit lagi ya untuk kasih kesempatan biar absen dulu ya.
Baru 25 orang yang absen, padahal di Zoom ada 38 orang. Oh, absennya sebelah mana? Oke, tak anu lagi. Absennya ini ya. Ini link absennya ini, Mbak. Link absennya barusan ini ya. Enggak, untuk tugasnya nanti bentar lagi saya jelaskan ya. Baru 30 orang ya. Silakan yang belum absen itu segera absen. Sebagai bukti untuk mengklaim sertifikat ya. Baru 31, masih ada 9 orang. Masih ada 8 orang yang belum absen ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan penjelasan tentang tugas hari ini ya. Jadi tugas hari ini teman-teman itu, jadi tugasnya hari ini teman-teman menentukan needs-nya sekaligus memvalidasi gitu needs-nya teman-teman itu layak enggak untuk dibangun dari apa istilahnya kita buat konten-kontennya itu layak enggak itu. Jadi sekali lagi teman-teman tugasnya di hari pertama menentukan needs dan kemudian memvalidasi gitu. Memvalidasi needs-nya yang teman-teman tentukan itu gitu layak enggak gitu. Nah, ya, cara nih menentukan needs nanti teman-teman mengisi form ini ya.
Ini mengisi form itu. Passionnya apa? Pengalamannya apa? Masalah yang ingin diselesaikan apa itu? Siapa yang mau kita bantu? Kenapa gitu? Terus maunya apa? Biar apa? Masalahnya apa gitu? Kategori needs-nya tentang apa? Needs-nya tentang apa? Nano needs itu needs yang lebih spesifik, mikro needs itu yang semakin spesifik gitu. Lah goal-nya nanti adalah needs statement-nya nih, gabungan dari data di atas itu. Kalau teman-teman suruh ngisi secara manual itu saya yakin teman-teman itu ya pusing ya. Maka teman-teman gunakan gunakan ChatGPT untuk membantu gitu mengisi kolom-kolom ini gitu. Jadi contohnya seperti ini kalau sudah jadi ya. Minatnya apa? Oh, saya pengen jadi content creator edukasi di Instagram. Terus skill yang aku miliki. Skill yang aku miliki ya, atau pengalaman yang aku miliki ya. Oh, punya skill dan pengalaman sebagai barista internasional. Contoh aja ini, contoh. Masalahnya yang pengen diselesaikan apa itu? Yang kita bantu itu masalahnya Pak. Menyadari banyak orang yang ingin jadi barista tapi belum punya pengalaman. Nah, ini ya. Ini ini masalah yang pengen kita bantu selesaikan. Nah, siapa yang pengen target akun kita itu siapa? Gen Z. Kenapa? Kalau kita bantu karena mereka belum punya pengalaman jadi barista. Biar apa? Mau apa ya? Mau mahir membuat kopi. Gitu. Biar apa? Biar bisa bangun karir profesional. Masalahnya apa? Gak tahu harus menyiapkan apa dan belajar apa. Misalnya contohnya seperti ini. Kategori niche-nya kreator edukasi. Niche-nya berbagi tips menjadi barista. Nano niche-nya, maksudnya yang lebih spesifik itu, tips menjadi barista dan membangun karir. Tapi ya, akunnya ini tidak hanya barista yang kelasnya lokal, tapi dia mengkhususkan lagi tips menjadi barista dan membangun karir barista tapi di dunia internasional kayak gitu. Nah ini semakin spesifik needs itu gitu, maka eh, semakin bagus karena audien akan semakin loyal gitu. Misalnya tentang parenting gitu. Parenting mendidik anak itu kan luas banget gitu. Teman-teman bisa parenting terutama ya ibu-ibu ya. Parenting apa anak itu. Tapi anak yang seperti apa gitu. Anak yang sudah menginjak remaja gitu misalnya. Karena mendidik anak yang sudah remaja itu pasti beda treatmentnya, caranya ketika mendidik anak yang masih anak-anak gitu. Nah, seperti itu. Jadi needs-nya itu harus diusahakan yang spesifik gitu. Dan nanti hasilnya ini seperti ini, membantu Gen Z menjadi barista dan membangun karir di dunia internasional. Lah, teman-teman nanti gunakan chat GPT gitu untuk mengisi ini gitu. Karena kalau eh, tidak menggunakan chat GPT nanti pasti teman-teman mungkin bisa bingung ya. Caranya sepele kan. Jadi ini nanti bagian ini nanti saya bagikan ya. Teman-teman nanti gitu caranya gini ya, chat GPT gitu. Add file gitu, ini pakai HP juga bisa ya. Add file, tambahkan gambar. Jadi gambarnya ini gambarnya nanti saya share di grup materi gitu. Gambarnya ini diupload gitu, diupload di chat GPT ini, add file. Terus kemudian ketika kurang lebih seperti ini, aku akan membangun akun IG
rencananya aku misalnya itu, rencana aku mau bahas topik tentang parenting. Tapi parenting khusus remaja, anak-anak yang menginjak remaja itu, anak-anak yang mulai remaja. Ini contoh aja. Aku punya pengalaman, misal 3 anak yang sudah mulai menginjak remaja tuh. Misalnya menginjak remaja gitu. Bantu aku menentukan needs dan itu bantu mengisi form yang aku lampirkan di atas. Lampirkan di atas. Ini. Nah ini kan nanti dikasih gitu. Banyak orang tua masalahnya banyak orang tua bingung menghadapi perubahan sikap dan emosi remaja dan seterusnya. Kenapa mereka kewalahan dan seterusnya gitu. Ini ya. Lah need statementnya ini. Kita dapat need statement seperti ini gitu. Nah, need statementnya seperti ini. Nah, inilah apa yang nanti teman-teman kirimkan ke tugasnya ini ya, menentukan need statementnya, needs-nya ini ya. Terus berikutnya setelah itu kita validasi. Kita validasi. Validasi gitu. Validasi itu. Ada enggak gitu? Ada enggak akun di Instagram yang ngomongin tentang parenting remaja, ada enggak gitu? Ya, kita langsung ke Instagram ya. Masuk ke Instagram, kemudian di kolom search ini parenting remaja misalnya. Nah, parenting remaja. Ini misalnya. Nah, pastikan gitu ketika milih akun seperti ini gitu. Itu ini followernya di atas 1.100K gitu. Dalam artian berarti banyak orang yang meminati akun yang membahas topik seperti itu. Terus kemudian kontennya juga faceless ya, tidak menampilkan muka gitu. Seperti ini faceless karena ini kebanyakan repost ya. Cuman ini masalahnya tidak bisa dijadikan sebagai kompetitor karena apa? Followernya hanya 2.400 gitu. Padahal sudah posting 46 postingan. Bisa dipahami ya. Jadi teman-teman nanti misalnya nih terus nyari lagi gitu parenting remaja yang lainnya. Parenting remaja. Rame men ya.
Saya lanjutkan ya. Terus kontennya faceless ya. Parenting remaja ini misalnya ini parenting tapi khusus remaja gitu. Parenting remaja. Oh. Berarti kalau akunnya apa followernya baru sedikit-sedikit seperti ini berarti gitu, niche yang kita tentukan seperti ini itu kurang valid gitu. Solusinya apa ya? Ganti niche yang lain gitu. Harus ganti yang niche yang lain kalau tidak menemukan sesuai dengan yang dipersyaratkan di sini. Kenapa kok harus 100k dan harus fast? Karena kita mau meniru gitu. Meniru yang sudah terbukti. Kalau kita nyontoh misalnya kita berkekeh pokoknya apa yang parenting remaja loh, kenyataan parenting remaja yang membahas followernya hanya sedikit-sedikit kayak gini, berarti kan peminatnya kurang gitu. Peminatnya kurang kenapa? Yo fakta data di Instagram seperti itu. Terus kemudian setelah ada followers rate 100, kontennya faceless, pastikan gitu dia jual produk digital gitu. Saya contohkan ini misalnya ini tadi ya, yang saya bilang tadi ya, mama tadi ya. Uma Anggun ini ya. Ini mak-mak namanya Uma Anggun itu. Dia sebenarnya awalnya itu jualan es mambu. Tapi terus kemudian dia juga memulai untuk jualan produk digital. Ya, jadi pastikan teman-teman itu akun kompetitor yang digunakan teman-teman itu juga jual produk digital. Contohnya jual produk digital ya seperti ini punya nih Mak Anggun ini. Dia jualannya di link.id gitu, link kids-nya. Nah, ini ya produk-produknya gitu. Rahasia cuan dari konten dan seterusnya gitu. Nah, konten-kontennya faceless gitu. Oh, ini dia nggak faceless, yang faceless dulu. Oh, ini mukanya nggak sering ditutupi kayak gitu. Ya. Dia jualan produk digital itu. Dia menghasilkan raih 100 juta dari Instagram. Tapi di sini udah mulai berani nampilin wajah. Jual produk digital ada bukti di mana produknya laku ya seperti ini ya. Bukti produknya laku ya seperti punya nih Mak Anggun ini. Raih 100 juta dari dari Instagram ya. Terus akunnya masih aktif ya. Jadi teman-teman nanti tugasnya jadi ini tugasnya. Tugasnya hari pertama membuat niche style teman hasil dari ChatGPT untuk ngisi ini ya. Terus kemudian link akun kompetitor 1, jual jumlah followernya berapa, akunnya faceless, terus kemudian jual produk digital, terjual banyak atau enggak. Link akun kompetitor 1, link akun kompetitor 2, link akun kompetitor
3 dan seterusnya ya. Jadi minimal teman-teman punya 3 akun kompetitor. Pastikan saat yang dijadikan kompetitor tadi seperti ini, followernya di atas 100.000, ada konten facelessnya, jual produk digitalnya, ada bukti di mana produknya laku dan akunnya masih aktif. Gitu. Oke, itu tugas pertama. Nanti mengenai rekamannya, kemudian juga materinya, dan juga tugasnya akan saya share di grup WA gitu. Grup WA. Jadi pastikan teman-teman itu bergabung di ketiga grup short course faceless ini ya. Di grup yang materi dan tugasnya. Oke, gitu ya teman-teman. Bisa dipahami? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, oh ya batas waktu pengumpulan tugasnya jam 2 ya. Jam 2. Masih ada waktu 4 jam. Nah, batas waktunya jam 2. Sebagaimana saya sampaikan tadi gitu. Lebih jam 2 silakan mengirimkan tapi tidak diperiksa. Pak boleh bertanya silahkan mau lewat mic atau lewat chat ya boleh ya Mas. Pak boleh bertanya silakan Mas Mbak Kaisari Arsida ya. Mbak Kaisari mau bertanya jadi enggak ini? Enggak. Satu nis ya. Teman-teman satu nis dulu, menentukan satu nis dulu, terus divalidasi dengan cara mencari 3 akun kompetitor yang ngomongin sejenis itu, misalnya parenting gitu, atau apa ya, kepala rumah tangga, nih kepala ataupun suami. Nah, ini kita mau misalnya mau ngomongin tentang suami gitu. Kan ini ada akun suami, istri, akun suami planner, suami istri.id. Nah, ini kita lihat gitu. Oh ini, oh followernya, oh banyak ini. Nah, kita bisa jadikan sebagai akun kompetitor satu, misalnya dapat satu. Terus nyari lagi gitu. Suami planner, oh ini baru segini, cari yang lain yang followernya udah di atas 100 gitu, suami istri.id gitu. Nah ini kan 492, oh ini kita bisa jadikan sebagai kompetitor gitu. Jadi niche-nya satu gitu, tapi gitu niche-nya satu, tapi akun yang kita jadikan komputer 3 gitu. Tugasnya berbentuk apa? Tugasnya berbentuk, kalau kali ini berbentuk chat di WA aja gitu. Jadi nanti formnya saya kirimkan gitu. Terus teman-teman tinggal ngumpulin tugas di chat di grup pengumpulan tugasnya.
agar supaya dibagi-bagi grup itu agar supaya tidak tenggelam ya. Tidak tenggelam chatnya, ada grup khusus diskusi, ada grup khusus materi, ada grup khusus untuk pengumpulan tugas. Pagi Pak, maaf baru gabung di Zoom ya nggak apa-apa, semoga berhasil nge-record. Nek gagal ya Mas salam. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, yuk kita tutup Zoom-nya. Teman-teman silakan mengerjakannya. Ya. Sudah, nggak ada yang ditanya lah, nggak ada yang bertanya, nggak ada ya. Saya hitung sampai 5, 1. Kalau nggak ada yang bertanya berarti kan sudah paham semuanya. Oke, kalau nggak ada berarti cukup ya. Nah. Oh Pak, tanya, oh silakan. Kompetitor itu apa harus, maksudnya kompetitor apa harus penjelasannya juga Pak? Kompetitor itu apa harus penjelasannya juga Pak? Kompetitornya nanti ditambah ini. Oh, akun kompetitornya ini keterangannya jumlah followernya berapa, akun faceless apa enggak? Ya, no. Berarti ini tambah ya. Jual produk digital enggak? Ya. Terus jual banyak atau enggak? Ya. No. Atau yang paling penting itu jumlah followernya ini. Dan harus memenuhi keempat syarat ini gitu. Dikasih keterangan kayak gini ya. Oh enggak, ya, sudah berhenti share screen saya. Ya, dikasih keterangan jumlah followernya, terus kemudian akunnya faceless atau bukan ya, jual produk digital atau bukan ya, terjual produk digitalnya udah terjual atau belum gitu. Dikasih penjelasan kayak gitu. Ditambahi penjelasan man, ya, seperti yang saya share lagi ya. Nah, dikasih penjelasan kayak gini, link akun komputer satu, linknya ini kasih misalnya linknya apa gitu. Terus jumlah followernya berapa? Ditulis jumlah followernya 400 ribu sekian gitu misalnya 400 ribu. Akunnya faceless atau tidak gitu. Oh, akunnya faceless, oke gitu. Jual produk digital atau tidak? Iya. Kalau nggak jual digital jangan dijadikan sebagai akun kompetitor gitu. Terus jual banyak atau enggak? Oh banyak misalnya. Oh berikutnya sama komentar 2, 3. Tujuannya apa? Berarti kalau seperti ini gitu, kita itu valid. Sudah banyak orang yang tertarik untuk ngomongin akun tersebut. Berarti harus produk digital ya Pak. Ya iyalah sudah saya jelaskan dari kemarin itu. Di grup kita membuat akun faceless tujuannya untuk membuat jualan produk digital. Meskipun nanti kedepannya teman-teman buat kalau udah tahu triknya bagaimana membuat akun ini jangan pakai untuk ternak akun itu ya bisa, terus kemudian untuk jualan affiliate Shopee ya bisa, mau jualan produk ya bisa gitu.
Cuman di kesempatan kali ini nanti gitu materinya adalah tentang membangun akun faceless dan jualan produk digital. Udah ya, udah nggak ada yang nanya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka saya cukupkan untuk Zoom pagi hari ini ya. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya ya.